Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian kesehatan UMKM. Ya, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di sini ada identitas UMKM. Identitasnya kita rahasiakan. Jadi cukup nama respondennya saja, lalu kategori UMKM-nya, apakah mikro, kecil, menengah, nanti dilingkari salah satu. Lalu jenis industrinya, apakah industri jasa, manufaktur, atau perdagangan. Nah, lalu nama surveyor, yaitu nama kalian, ya. Jadi satu kelompok dua orang. Nah, dua-duanya cantumkan nama kalian yang ada di sini. Lalu jangan lupa juga foto ya sebagai bukti. Ya, boleh foto bersama responden ya atau boleh foto di lokasi usahanya. Tapi nanti apa namanya kita blurkan nama tokohnya atau nama bisnisnya itu kita blurkan. Nah, ini cukup banyak ya pertanyaannya. Yang pertama ada pertanyaan demografis terkait dengan jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, lalu latar belakang jurusan pendidikan, pendapatan bulanan, aset keuangan, industri UMKM, segala macam, lalu aset total, pendapatan tahun UMKM, umur atau lama usaha UMKM-nya. Nah, aset total ini ya aset baik berupa misalnya sewa gedung, sewa ruko, atau misalnya sewa lokasi, eh, dan peralatan-peralatan. Nah, itu juga masuk dalam aset total. Lalu, jadi nanti ini bisa dilihat ya untuk eh, mikro itu di mana aset totalnya di bawah 50 juta. Jadi kalau misalnya aset totalnya di bawah 50 juta, maka dia kategorinya masuk ke dalam UMKM mikro, ya, usaha mikro. Nah, kalau misalnya aset totalnya berada pada 50 juta sampai 500 juta, maka dia masuk ke dalam tingkat menengah. Tingkat kecil. Ya, UMKM kecil. Lalu untuk menengah itu aset totalnya berada pada rentang 500 juta sampai 10 juta rupiah. Itu masuk ke dalam kategori eh, menengah. Nah, nanti yang kedua ada pertanyaan tentang literasi keuangan. Ini lebih kepada kita melihat bagaimana literasi keuangan pemilik UMKM ini. Nah, selanjutnya juga ada kuesioner. Nah, selanjutnya ini adalah performa keuangan UMKM. Nah, untuk menghitung ini nanti akan dibantu dengan file Excel yang sudah ada format perhitungannya, sudah ada formulanya, kalian tinggal menghitung sendiri. Nah, untuk bagaimana itu definisi rasio kas, rasio lancar, rasio perputaran persediaan, rasio utang, rasio laba kotor, ini sudah kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan dicek kembali eh, PPT yang sudah diberikan ya. eh, Lalu boleh bertanya kepada teman-teman yang megang materi ini. Nah, silahkan untuk diskusi. Nah, nanti di sini ya, kayak misalnya rasio kas itu berarti cash ratio. Current ratio yaitu rasio lancar. Nah, turnover rasio nanti ini masuk ke rasio aktivitas. 3536 masuk ke likuiditas misalnya. Aktivitasnya nanti 3738 masuk ke aktivitas. Rasio utang itu masuk ke rasio apa? Debt rasio. Terus kalau misalnya laba kotor dan profitabilitas masuk ke rasio keuntungan. Ya, untuk ini tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi mungkin akan banyak di perhitungannya. Selanjutnya ada performa UMKM, ya ini ada jawabannya, opsinya ada dua, ada ya dan tidak. Lalu, nah ini sekarang kita masuk kepada aspek non finansialnya, ya aspek non finansialnya yaitu yang pertama ada marketing. Nah, marketing di sini untuk opsi jawabannya tidak, hampir ya dan ya. Kalau tidak itu rubriknya adalah jika jawaban sangat tidak cocok atau tidak pernah dilakukan sama sekali, maka dia berhak menjawab tidak. Tapi kalau misalnya jika pernah melakukan hanya sekali, maka hampir tidak. Nah, kalau tidak dilakukan setiap saat nih, ya, eh, dilakukannya lebih dari sekali, tapi tidak selalu, tidak tiap saat, maka hampir ya. Nah, kalau untuk opsi jawabannya, yaitu apabila
usaha tersebut ya memang sering melakukan aktivitas ya aktivitas pemasaran atau cocok dengan kondisi atau keadaan dari UMKM tersebut. Maka jawabannya adalah ya. Nah, ini dari poin 4 pertanyaannya dari 46 sampai 56 ya itu untuk aspek pemasaran atau marketing. Untuk aspek SDM-nya ya opsi jawabannya sama ya. Jadi nanti aspek SDM, aspek tata kelola itu sama opsi jawabannya. Nah, itu dari eh, poin 57 sampai poin 64. Nah, untuk aspek tata kelola atau administrasi ini dari poin 65 sampai 74. Nah, ini yang terakhir ada aspek operasional. Ini disesuaikan. Kalau misalnya kalian mengambil industrinya kalau misalnya bidang industrinya masuk ke dalam sektor jasa, maka kalian menjawab, sorry, bukan menjawab, tapi responden wajib menjawab ini. Ya, dari poin 75 sampai poin 81. Tapi kalau industrinya manufaktur, ya, maka wajib menjawab 82 sampai poin 99. Nah, kalau misalnya sektor industrinya perdagangan atau penjualan, maka dari poin 100 sampai 106. Ya, jadi kalau misalnya manufaktur nih, maka untuk industri jasa dan perdagangannya dikosongkan saja, ya. Jadi fokusnya ke industri manufaktur. Nah, kalau misalnya industri jasa, servis, maka manufaktur dan perdagangannya dikosongin. Kalau misalnya industrinya industri perdagangan atau penjualan, maka manufaktur dan jasanya dikosongkan. Ya, jadi disesuaikan. Tapi fokusnya tetap nih di industri makanan, ya, di industri makanan atau minuman. Biasanya sih kalau makanan dan minuman itu lebih kepada manufaktur ya, manufaktur dan perdagangan. Ya, lebih seringnya biasanya manufaktur kalau dia produksi sendiri. Kayak mungkin, nah itu saja penjelasan untuk instrumen penilaian kesehatan UMKM-nya. Ya, nanti akan di-share linknya di PPT. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.